Nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin jamaah yang mulia, pada pagi yang mulia di tempat yang mulia, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengangkat derajat kita dengan suatu nikmat yang sangat besar. Allah beri kita ini nikmat kekuatan untuk bisa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini nikmat yang paling besar. Tidak semua orang yang bersyahadat kepada Allah dan kepada Rasulnya mendapatkan nikmat ini. Ada yang sebatas kekuatan sholat maghrib, ada yang sebatas kekuatan maghrib isya, ada yang sebatas kekuatan sholat Jumat saja, bahkan ada yang sebatas sholat Id saja, bahkan ada yang tidak sama sekali, ketika meninggal baru disolati. Maka untuk mempertahankan nikmat ini salah satunya adalah dengan bersyukur. Yang kedua, kita doa kepada Allah agar istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perlu kami ulang-ulang agar terutama kami yang menyampaikan ini kuat imannya. Kalau bapak bersusah payah mengusahakan masa depan bapak, anak bapak atau kita semua dalam urusan dunia, maka sesungguhnya dunia itu sifatnya sementara. Nabi sampaikan baina sittina wa sab'in, di antara 60-70 tahun saja. Nikmat-nikmat yang sementara, senang-senang yang sementara. Tapi apabila kita mengusahakan masa depan kita dalam urusan akhirat, maka sesungguhnya akhirat itu kekal abadi. Allahu Akbar. Kita pikirkan, Pak. Terkadang kita ini susah payah untuk urusan dunia karena memang dunia itu nampak. Akan datang suatu masa dunia ini menjadi gaib, akhirat akan menjadi nyata. Baik hadirin jemaah yang mulia, terutama semangat kita dalam duduk ya, dalam majelis ilmu. Kemudian yang paling utama lagi adalah masalah taharah. Ya. Ini banyak hadirin yang mulia. Ketika kami berdakwah di Malang, Jawa Timur, kami mendatangi rumah seorang kakek, ya. Nanti ini tidak nampak di masjid, pada rumahnya dekat dengan masjid. Ketika kami ajak, bujuk dia datang ke masjid, kami bujuk dia untuk berwudu, alhamdulillah beliau mau. Ketika berwudu beliau tidak tahu cara berwudu. Masya Allah. Maka ini taharah ini sangat penting, meliputi 4 perkara: wudu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Paling minimal 4 perkara ini kita kuasai. Kapan 4 perkara ini kita tidak tahu sama sekali, maka akan ditolak ibadah kita, solat kita ditolak. Bukan kami yang menyampaikan, Nabi SAW telah sampaikan dalam hadis yang sahih yang berkali-kali kami ulang. La yaqbalullahu salatan bighairi tahurin. Allah tidak akan menerima solat tanpa bertaharah. La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda'a. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat di antara kalian apabila berhadas sampai dia ini berwudu. Nah, kalau wudunya ini tidak sah, mandinya tidak sah, tayamumnya tidak sah, istinja atau menghilangkan najisnya tidak sah, maka berefek fatal kepada salat kita. Hadirin jemaah yang mulia, kemarin sudah kita bahas sebab-sebab mandi wajib, itu ada 6. Sekarang kita masuk pada fardu atau rukun-rukun mandi wajib. Ya, rukun-rukun mandi wajib ini hendaknya mudah untuk kita hafal karena sedikit daripada rukunnya wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa faraidul ghusli 3 asya', ahaduha an-niyatu. Fayanwi al-junubu raf'al janabah aw al-hadath al-akbar wa nahwi dhalik. Wa tanwi al-haidhu wan nifasu raf'al hadath al-haid wan nifas. Wa takunu an-niyatu maqrunatan bi awwal al-fard wa huwa awwalu ma yughsalu min a'la al-badan aw asfalihi. Walau nawa ba'da ghusl juz'in wajaba i'adatuhu. Hadirin jemaah yang mulia,
kewajiban atau rukun dalam wudu ini dalam dijelaskan oleh Imam Asy-Syuja' atau Imam Asy-Syafi'iyah, mazhab Syafi'iyah, itu ada 3. Ya, ada 3. Cuman secara umum rukun dalam mandi itu cuman 2. Ya. Jadi kita ini jangan sering bertengkar masalah perkara ini, ya. Karena sesungguhnya setiap mazhab itu beda-beda dalam furu'iyahnya. Akan tetapi masalah usuliyah itu tetap sama. Ya. Jadi jangan kaget kalau ada yang rukunnya cuma 2, ya. Dalam sini penjelasan sini 3. Yang pertama adalah niat. Ya. Yang pertama rukun mandi adalah niat, sama seperti wudu. Niat ini berbarengan ketika basuhan pertama, sama seperti wudu. Ya, ketika mengguyur badan, maka disitulah dimasukkan niat. Kemudian niat ini bagi orang yang junub atau semisalnya, niatnya adalah mengangkat janabah. Ya, raf'il janabah. Kalau orang yang haid, niatnya mengangkat haid. Kalau orangnya nifas, maka niat mengangkat hadas nifas. Ya. Maka bagi seorang wanita yang haid, kalau dia niatnya mengangkat nifas, maka mandinya tidak sah. Maka ulama katakan lebih aman yang umum saja, yaitu mengangkat hadas besar. Liraf'il hadatsil akbar. Nah, itu lebih aman karena akbar ini mencakup semuanya. Junub itu masuk, haid masuk, melahirkan masuk, nifas masuk. Ya. Jadi kalau kita ada keraguan niat dalam mengkhususkan haid, junub, nifas atau melahirkan, mending kita niat yang umum, mengangkat hadas besar. Adapun niat tidak perlu bahasa Arab, ya. Kita niat itu menyengaja dengan hati. Bahasa Indonesia, bahasa Bugis, bahasa Jawa, Madura. Nah, ini bisa. Ya. Maka niat ini hadirin jemaah yang mulia harus berbarengan dengan perbuatan. Ya, an-niyatu itu adalah qasdul qalbil ma'al fi'li. Yang kedua adalah wa izalatun najasati in kanat 'alal badan. Nah, ini yang kedua ini tidak ada pada mazhab yang lain. Membersihkan najis yang ada pada badan. Jadi kalau kita mandi wajib ketika badan kita ini ada najis, ya, madhi bukan mani, ya. Mani itu tidak najis tapi mewajibkan mandi. Madhi cairan yang keluar ketika kita ini terangsang atau kotoran hewan, maka wajib untuk kita bersihkan, ya. Wajib untuk kita bersihkan terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga adalah wa ilsalul ma'i ila jami'i sya'ri wal bashar. Ya. Yang ketiga itu meratakan air ke seluruh tubuh, ya. Rambut, kulit, ya. Ini yang nampak kita ratakan semua, ya. Sampai kepada di bawah zakarnya seorang laki-laki. Ya, kalau seorang wanita farjinya, ya, sampai di bawahnya harus terkena air, ya. Nah, inilah hadirin jemaah yang mulia, wajib dalam mandi ini sangat gampang sekali, ya. Kalau Bapak tidak bisa ingat 3, ingat 2 saja. Karena yang kedua, membersihkan najis itu akan bersih secara sendiri kalau kita mengguyur badan kita, ya. Dari atas sampai bawah, maka otomatis najis itu akan bersih secara sendirinya. Maka menurut Imam Nawawi tidak perlu ada namanya pembersihan najis, apalagi najis yang sifatnya hukmiyah, ya. Malamnya kita berhubungan dengan istri mungkin, ya, pas subuh kita dikencingi sama anak, ya. Maka ini tidak perlu, kita cukup mandi maka otomatis najis itu suci secara sendiri. Maka jumhur ulama mereka berpendapat wajib atau rukun-rukunnya mandi itu cuman 2 saja. Yang pertama niat, yang kedua
meratakan air di seluruh tubuh dari kepala sampai kaki, ya, dari kepala sampai kaki. Adapun kalau bapak di sungai, cukup nyemplung ke dalam sungai baru niat mandi, maka pas naik ke atas sungai sudah suci. Itu wajibnya mandi. Karena wajibnya mandi cuma 3, maka kita langsung bahas langsung dengan sunnah-sunnahnya. Adapun sunnah daripada mandi itu khamsatu asya, ada 5. Sebenarnya sunnah mandi itu banyak, tapi di sini dicantumkan 5 saja. Yang pertama adalah at-tasmiyah, membaca basmalah. Ya, kita baca bismillah itu sunnah. Kalau dalam toilet, baca dalam hati saja. Dalam toilet itu tidak bisa melafadzkan hal-hal yang berhubungan dengan lafaz Allah. Kita disunahkan membaca bismillah, ya, bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, berwudu, ya, disunahkan sebelum kita mandi ini berwudu sebagaimana wudunya kita mau sholat, ya. Makanya hadis mengenai mandi ini banyak diriwayatkan oleh Ummul Mukminin, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah menceritakan bagaimana caranya Rasulullah bukan membuka aibnya beliau, untuk menjelaskan kepada umat inilah cara mandi wajib, ya. Jadi Nabi itu ketika mandi wajib paling pertama yang dijelaskan dalam hadis Bukhari dan Muslim, pertama Nabi masuk menggunakan kaki kiri, ya. Sudah kami sampaikan, ya, pada beberapa pekan yang lalu diriwayatkan oleh Anas bin Malik, ya, doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Pertama kali yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan adalah membersihkan tangannya, ya, Pak. Tangan kita cuci, ya. Karena kita tidak tahu semasa kita tidur ini entah tangan kita ini kena apa kita tidak tahu, ya. Karena biasanya orang terkadang ada junubnya ketika subuh, ya, subuh junub. Ini biasa kalau kita tinggal dengan mertua, ini susah. Kamu dingin-dingin kok mandi, ini. Maka bisa mandinya dicicil, kepala dulu, ya. Dalam mazhab Imam Syafi'i mandinya boleh dicicil sampai kepalanya tidak dicurigai baru badan. Baik, jadi Nabi itu membersihkan tangan. Takutnya tangan kita ketika tidur ini dia keliling kemana-mana, ya, terkena najis, maka tangan kita cuci. Yang kedua, beliau membersihkan kemaluan, ya. Beliau membersihkan kemaluan supaya ketika berwudu, ini wudu kita tetap terpakai sampai sholat kita. Terkadang kita melaksanakan sunnah wudu, kita wudu sebelum mandi, wudu dengan sempurna, pas kita mandi kita menyentuh kemaluan, akhirnya wudu kita batal, ya. Ada yang bertanya kemarin, apakah mandi wajib sudah bisa dipakai untuk sholat? Maka ini tidak boleh, karena mandi wajib itu menghilangkan hadas besar, ya. Sedangkan menghilangkan hadas kecil harus dengan berwudu. Pertama membaca bismillah, yang kedua berwudu. Yang ketiga imrarul yadi 'alal jasad, ya. Kita menjalankan tangan kita seluruh badan, menggosok-gosok, ya. Ada bagian-bagian yang terlipat, misalkan ketiak atau pokoknya hal-hal yang terlipat di badan hendaknya kita menyala-nyalai dengan tangan kita, ya. Kita gosok dengan tangan kita. Namun ini adalah sunnah. Kalau bapak mengguyur air dari kepala ke bawah, insya Allah air akan sampai ke seluruh badan. Tapi disunahkan tangan kita hendaknya menyala-nyalai badan kita, terutama badan yang ada lipatannya, supaya meyakinkan kita air ini sampai, ya, ke seluruh tubuh. Yang ketiga. Yang keempat adalah al-muwalah. Muwalah itu berkesinambungan. Ternyata berkesinambungan ini hukumnya sunnah, ya. Maksudnya sekaligus, ya,
tuntas. Ya. Kalau yang tidak mualah itu seperti bapak siram kaki, kemudian keluar toilet, main HP dulu, habis itu masuk lagi, ya. Atau misalkan bapak mandi di toiletnya Al-Muhajirin, ya, pas siram kepala airnya habis. Nah, boleh bapak naik motor pindah ke Masjid Agung, sempurnakan di Agung semua. Nah, jadi menyiram badan sekaligus itu hukumnya sunnah al-mualah sekaligus. Kemudian yang keempat, yang kelima adalah wa taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan yang kanan ke atas yang kiri, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi itu biasanya mendahulukan yang kanan daripada yang kiri ketika memakai sandal, ketika bersisir, ketika bersuci, dan ketika memulai perkara-perkara yang baik. Nabi itu selalu mendahulukan yang kanan, taqdimul yumna 'alal yusra. Ya. Maka bapak mulai guru yang kanan dulu, ya, yang kanan, kemudian yang kiri, baru semuanya. Ya. Kemudian sunnah-sunnah yang lain adalah meniga kalikan basuhan, ya. Nabi SAW diceritakan lagi-lagi dengan istrinya, setelah Nabi SAW berwudu, Nabi mengambil sedikit air untuk mengguyur kepalanya. Ternyata baru diketahui di kesehatan, orang kalau mandi subuh kalau diguyur sekaligus biasanya kaget karena dingin, akhirnya mudah untuk mendapatkan penyakit stroke, ya. Makanya orang kesehatan menyampaikan salah satu penyakit stroke, ternyata mandi subuh dalam keadaan dingin dia guyur satu kaligus, ya, akhirnya kaget saking dinginnya. Ternyata telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, masya Allah, ya. Jadi apabila sunnah Nabi kita jalankan dengan baik, salah satu fadilah, salah satu keutamaannya adalah terhindar daripada penyakit. Jadi Nabi itu tidak langsung mandi, beliau ambil air kasih kena ke kepala supaya kepala ini tidak terlalu kaget ketika diguyur. Nah, pertama beliau usap dulu dengan air, yang kedua beliau angkat dengan tangan, taruh ke kepala sampai kepala terasa sudah terbiasa dengan dingin, baru beliau guyur dari kanan 3 kali, kiri 3 kali, ya. Masya Allah. Itulah hadirin jemaah yang mulia, mandi wajib. Nah, ini mandi wajib ini penting. Ada seorang ustadz bercerita, ada seorang bapak ketika anaknya meninggal, ketika anaknya dimandikan, dia baru tahu ternyata dalam Islam itu ada mandi wajib. Masya Allah. Ini kalau bertemu dengan orang yang emosi bisa ditampar dia nih. Selama hidupnya tidak tahu kalau dalam Islam itu ada mandi wajib, ya. Bahkan tetangga mertua saya di Bone itu sholatnya itu luar biasa, tahajud, duha, ya, apalagi 5 waktu, sudah tua, ya. Ibu Sanatang namanya. Ditanya apa dibaca, beliau tidak tahu. Ketika imam ruku ikut ruku, imam bangkit ikut bangkit, bahkan niat saja dia tidak tahu. Maka hadirin, ketika seperti ini kita selalu beralasan, Ustadz, kan tidak ada hukum bagi orang yang tidak tahu. Betul, ya. Tapi Pak, ingat ada syaratnya 2. Yang pertama, kita tinggal di tengah hutan. Yang kedua, kita tinggal jauh dari ulama. Kalau kita dalam keadaan sekarang kita mengatakan tidak tahu, maka tidak tahunya kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang perkara hukum-hukum agama tidak harus semua kita tahu bagi kita kalangan orang umum, tapi setidaknya perkara-perkara yang sangat sensitif seperti tohara, maka wajib bagi kita ini mengetahuinya. Masya Allah. Alhamdulillah, setelah hadirin, wajib atau rukun-rukunnya wudu dan sekaligus rukun-rukunnya mandi sekaligus sunnah-sunnahnya mandi, maka mudah-mudahan kita bisa ingat dan kita bisa amalkan. Ada yang mau bertanya, Pak? Masalah mandi wajib? Ya.
Ya, masya Allah. Jadi dari prakteknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah kita mengetahui bahwa beliau ini telah mencopot pakaiannya karena beliau setelah membasuh tangannya, karena kita ini berwudu bukan mau ketika berwudu mau sholat, kita sebenarnya bersiap-siap mau mandi, ya, maka hendaknya kita copot saja semua pakaiannya, kita copot, kita wudu, karena tidak mungkin kita wudu di tempat wudu masjid, pasti di dalam kamar mandi kita. Kita wudu dengan seperti wudu mau sholat, ya. Maka tapi sebelumnya kita bersihkan kemaluan. Maka Nabi ketika membersihkan kemaluan dulu baru wudu, berarti tandanya pakainya sudah dicopot, gitu Pak. Ya. Dan berwudu dalam keadaan telanjang itu tidak ada masalah. Yang penting jangan di depan umum. Ya. Tapi adabnya harus, Abu Bakar As-Siddiq kalau berwudu tidak pernah dalam keadaan telanjang. Berwudu mau sholat maksudnya. Adabnya. Ada lagi Pak masalah mandi? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, kebanyakan ada orang-orang yang berpikiran begini, ketika mereka mandi itu sudah mencakup wudunya juga. Jadi kadang-kala ada orang yang sudah mandi dia tidak berwudu lagi karena sudah dirangkum semuanya begitu. Itu mungkin bagian orang berpikiran begitu, kira-kira menurut Ustaz bagaimana gitu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu ya. Seperti kami sampaikan tadi, ingat mandi wajib itu li raf'il hadatsil akbar, mengangkat hadas yang besar. Karena kita kalau mau sholat, kita sudah suci dari hadas besar. Bagi orang yang tidak junub, ya, sesungguhnya dia telah suci dari hadas besar. Tapi pas dia mau sholat harus berwudu karena dia tidak suci dari hadas kecil, ya. Sudah kita tahu kemarin hal-hal yang membatalkan wudu, ya. Maka ingat Pak, mandi ini, ya, mandi ini hanya menghilangkan hadas besar. Kalau Bapak mau mandi namun tidak mau wudu lagi boleh. Yang penting sebelum mandi Bapak berwudu. Maka disunahkan sebelum mandi itu berwudu, sehingga setelah mandi kita suci dalam dua perkara. Suci dari hadas kecil, kemudian suci dari hadas besar. Itu Pak ya. Nah, kami tidak bisa membolehkan, memang hukumnya begitu. Walaupun ada yang Bapak bertanya, mungkin ilmu kami yang masih kurang. Yang jelas mandi itu menghilangkan daripada hadas besar. Cukup Pak ya. Alhamdulillah hadirin yang mulia, semoga Allah SWT istiqomahkan kita dalam kepahaman dan semangat dalam beribadah. Kita tutup dengan baca doa kafaraah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini kita sedikit berolahraga, ya, setelah dapat siraman rohani ya kita menjaga kondisi fisik ya Ustaz ya.